Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Angsena Bastari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini saya akan menampilkan video PPL yang keempat untuk menyelesaikan masalah rendahnya kemampuan HOTS siswa dengan akar masalah pembelajaran belum menstimulasi HOTS melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi gaya antar molekul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti saya minta catatan nama-nama yang nggak hadir ya. Oke. Untuk memulai KBM, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Nah, kita cek dulu pengetahuan awal kalian. Oke, silakan langsung di-scan barcode-nya di sana. Jadi kita akan ada pretest dulu. Kita belajar tentang apa sebelumnya? Tentang kepolaran. Ya, kita sudah belajar tentang kepolaran. Senyawa yang polar dan non polar. Oke, coba Altof. Yang mana? Yang kanan non polar. Oke. Kenapa, ada yang tahu nggak kenapa bisa jadi non polar? Tidak ada perbedaan dalam tingkat keelektronegatifan. Good, karena tidak ada perbedaan tingkat keelektronegatifan sehingga tidak ada sebaran elektron yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, artinya elektronnya merata. Kalau elektronnya sebarannya merata, maka senyawanya menjadi non polar. Baik, good. Tadi kan katanya air polar, oksigen non polar. Polar itu akan melarutkan yang polar, yang non polar akan melarutkan yang non polar. Semua makhluk hidup pasti butuh oksigen. Lah air, oksigen beda kepolaran, harusnya nggak bisa larut. Tapi pertanyaannya adalah, tapi kok ikan masih bisa hidup? Nah, dengan mempelajari gaya antar molekul, nanti kalian akan bisa menjelaskan kenapa ikan itu masih bisa tetap hidup atau bisa bernafas selama dia di dalam air. Menentukan gaya antar molekul, kemudian menghubungkan gaya antar molekul dengan sifat fisik senyawa. Yang ketiga, mengajukan ide atau gagasan mengenai penerapan prinsip interaksi antar molekul. Yang keempat, mempresentasikan hasil ide atau gagasan yang kalian akan dinilai. Yang pertama seperti biasa itu keaktifan, kemudian kerjasama dalam kelompok, kemudian ada hasil nanti kan kalian akan presentasi, kemudian yang terakhir adalah tentang penilaian post test. Nah, Alhamdulillah panen 5 koin. Nah, saya dapat informasi ini dari YouTube. Jadi di sana ada keterangan bahwa sebelumnya itu mati lampu, penyuplai gelembung itu mati 3 jam, ternyata ikan koinya mati. Setiap ikan itu kan pasti butuh oksigen. Nah, sekarang oksigennya rebutan sama semua ikan. Lama-lama oksigennya gimana? Habis. Oke, Afif, coba Afif. Cara mempertahankan oksigen. Oke, good. Bagaimana cara mempertahankan oksigen di dalam air? Bagus sekali, Afif. Kalian nanti bisa belajar dengan baik. Nah, ada dikasih bantuan. Ada LKPD yang bisa kalian kerjakan. Waktunya hanya 20 menit dari sekarang. Itu sifatnya polar karena memiliki PB di atom pusat dan jadi dari 2 unsur berbeda. Kalau HBr? Polar. Kenapa? Soalnya ada PB. Ada PEP-nya, yang lain. Ayo yang lain, bukan yang itu. Ini kan 2 unsur nih, 2 atom yang sama. Kalau ini atomnya? 2 unsur yang berbeda. Kalau unsur berbeda berarti Elektronegatif ada berbeda. nah, kalau ada molekul nonpolar sama nonpolar, maka dia akan membentuk gaya lambda. Oke. Terus kalau yang ini, yang HBr, Polar dan polar. polar dan polar. Kalau polar apa katanya? Gaya antar molekulnya? Dipol. Coba lihat kondisi awalnya. Kondisi awalnya. Kalau ini udah langsung terpolarisasi. Oke, kalau yang HBr dia sudah terpolarisasi. Kalau yang O2 belum kan ya? Awalnya masih sama-sama bulat nih. Nah, kemudian salah satu molekulnya dia mengalami polarisasi. Jadi dia seperti ini yang kemudian dia apa tuh namanya?
menginduksi molekul yang lain sehingga jadi polar juga. Nah, kalau dua-duanya sudah terbentuk polar, maka nanti dia akan membentuk gaya. Dia akan mengadakan interaksi. Nah, interaksi itu disebut dengan gaya London. Makin ke sini, makin rendah. Jadi semakin tinggi suhu air, kelambatan oksigennya semakin rendah. cakep. Sip, tulis di situ. Pertanyaannya, bagaimana jika semakin terlalu banyak? Berarti kira-kira oksigen yang diperlukan gimana? Semakin banyak. Berarti makin banyak ikan, maka kadar oksigen yang diperlukan dalam air juga harus lebih banyak. Nah, nanti itu akan dijadikan sebagai informasi penting. Dengan sifat oksigen yang mudah berubah polarisasinya, berarti kira-kira kekuatan interaksinya jadi kuat apa lemah? Lemah. Nah, jadi lemah gitu. Jadi dispersion forces itu sama aja London ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Terikat, putus lagi. Nah, ya. Untuk menambah informasi kalian terkait dengan solusi apa yang nanti akan kalian tawarkan, maka nanti silahkan di sini ada yang bisa kalian scan. Ini isinya ada video. Nah, kalau begitu nanti silakan kalian buat alternatif solusi, kemudian dibuat PowerPoint-nya, dan kemudian nanti kalian akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Gaya London terjadi ketika atau antar molekul yang sifatnya non-polar. Kalau dipol-dipol terjadi pada polar dan polar. Oke, kemudian kalau yang dipol terimbas, polar dan non-polar. Yang paling kuat adalah gaya dipol-dipol. Kenapa sih kok dipol-dipol paling kuat? Karena dari awal sudah polar. Semakin kuat interaksi, titik didihnya gimana? Makin tinggi. Oke. Terus perasaannya gimana? Perasaannya senang. Senang. Oke. Alhamdulillah. Yang lain gimana yang lain? Sama. Oh, sama ya. Dan untuk hari ini mari kita akhiri dulu pertemuan kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Jangan sidara muslayya doaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub Bagaskoro. Lutfi. Bagas, ada apa aja gas? Gaya intermolekul gas? Ada gaya London, terus? gaya dipol terimbas, Dipol terimbas, terus? gaya dipol-dipol. Kayak dipol-dipol. Bagus, Bagas. Kemudian, kenapa kok bisa yang satu cekung, yang satu cembung? Ini ada kaitannya dengan kekuatan interaksi antara kohesi atau adesi. Nah, kemudian kenapa kok air bisa cekung? Adesinya lebih besar dibandingkan kohesinya. Untuk ini kalian akan menampilkan PPT yang sudah kalian buat sesuai dengan konsep. Kemudian yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, terkait dengan kejelasan suara. Baik, itu yang akan dinilai hari ini. Kelompok yang pertama siapa? Oke, ini kelompok 2. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masalah di atas adalah ikan koi banyak yang mati karena kehabisan oksigen saat mati lampu. Jadi dari masalah tersebut kita dapat menyimpulkan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sih cara agar ikannya tuh nggak mati gitu? Gimana ya? Habis itu yang kedua, bagaimana cara mempertahankan oksigennya? Karena dia kan mati gara-gara kehabisan oksigennya. Jadi, Nah, informasi pentingnya penyebab ikan mati saat mati lampu adalah semakin cepat air bergerak, semakin banyak oksigen. Proses gas exchange bisa terjadi di air yang diam dan air yang bergerak, namun akan lebih efektif di air yang bergerak. alternatif solusinya, yang pertama itu kita membuat air mancur buatan. Air mancur buatan Ya. kan airnya dari bawah ke atas gitu kan, Boy. Biar air naik di pompanya gimana? Oh iya. Jadi pakai toren. Jadi tuh ketika kita nyalain keran tuh nggak ada listrik, tetap oksigennya ada. Alternatif solusi. Hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah suhu air. Hal berikutnya adalah mempertahankan persediaan oksigen. Kalau kamu punya pompa bertenaga baterai, langsung aja gunakan. Membuat aliran air mengalir.
Ada pertanyaan? Suhu di air tadi gimana? Caranya adalah Jadi cara merubah suhu di air, masukin es batu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami kemarin. Solusi yang bisa kita lakukan adalah pertama ada mengobok-obok air agar terjadi gas exchange, karena gas exchange itu lebih cepat terjadi di air yang bergerak. Dan yang kedua, mendinginkan suhu air kolam agar kelarutan oksigennya tinggi. Banyaknya ikan dan juga tanaman hias yang terdapat dalam satu akuarium dapat menyebabkan kandungan oksigennya menjadi lebih cepat habis. Untuk menghindari hal ini, memindahkan ikan hias ke wadah-wadah lain seperti kaleng atau ember yang dapat dilakukan. Kalau dalam kondisi tertentu, mati lampu dan tidak ada gelembung udara di dalam kolam, itu kita harus melakukan obok-obok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alternatif solusi 1. Memberikan es batu agar temperatur air tetap stabil atau dingin. 2. Menggunakan selang dengan aliran air yang kencang ke dalam akuarium agar pertukaran oksigen dengan karbon dioksida gas exchange tetap berjalan dan ikan masih bisa bernapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi caranya adalah dengan agitasi. Agitasi prinsipnya adalah mengaduk sehingga terbentuk arus atau gelombang air yang memercik dengan tujuan memperluas dan memperlama bidang kontak dengan udara sehingga memungkinkan oksigen lebih banyak terdifusi dalam air. Bagaimana cara melakukannya? Jika listrik mati, kalian tahu dinamo Tamiya? Nah, itu dicabut pakai baterai kan, nggak pakai listrik, oke? Jadi ujungnya diganti dengan baling-baling lalu taruh dalam air, akan terjadi gelombang-gelombang. Secara garis besar, alternatif solusi yang kalian sebutkan itu tadi sesuai dengan konsep yang seharusnya, gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Ketika air itu menjadi hangat, kalau dijemur, oksigennya kira-kira banyak yang larut atau hilang? Banyak yang hilang. Lantas ketika kalian masukkan air es batu ke dalam situ, apakah otomatis oksigennya jadi nambah? Nah, ya. Jadi ketika kalian airnya sudah hangat, nambahin es batu, itu belum tentu oksigennya nambah. Nah, es batu itu bukan untuk menambah kadar oksigennya, tetapi untuk menjaga suhunya. Menjaga suhunya supaya apa? Supaya oksigen yang masih ada di dalam air kolam tadi, itu ketika suhunya turun, kelarutannya masih tetap terjaga. Oke, ini juga ada nih, dipindahkan dulu ke ember yang lain. Itu juga menjadi alternatif solusi yang baik. Kenapa? Karena pindah ember lain, airnya segar, oksigennya juga segar. Tetapi nanti kalau sudah kembali normal lagi, dipindahkan lagi ke wadah yang lebih besar supaya kadar oksigen lebih tinggi. Yang pertama adalah oksigen dan air itu terikat melalui gaya dipol terimbas. Oksigen dalam air secara alami mengalami pertukaran dengan karbon dioksida. Jadi sebetulnya gas exchange itu terjadi secara alami. Coba apa selanjutnya ya? Iya, post test. Nah, oke, silakan ambil dulu tabnya. Jadi hari ini kita belajar namanya gas exchange ya, yaitu yang berhubungan dengan gaya dipol terimbas antara oksigen dan air gitu. Ya, termasuk gaya antar molekul juga. Sama apa lagi? Tadi solusi-solusi itu buat solusi itu biar cara mempertahankan oksigen dalam air gitu. Kalau misalnya nggak ada listrik, kan. Sip. Ya. Yang kedua, bagaimana? Yang kedua, perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang sekali, bahagia sekali hari ini. Akhir, jadi setelah ini pertemuan selanjutnya kita belum ada materi baru, tapi kalian akan dievaluasi materi selama 1 semester ke belakang sampai dengan sekarang. Mustaqidan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.